Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali dengan senantiasa memanjatkan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpah curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Baik para ikhwan peserta kajian ta'lim Al-Quran Era Al-Quran Ta'lim Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan memulai kajian tafsir surah Al-Fatihah, dan yang menjadi rujukannya adalah tafsir Jalalain. Silakan Bapak Ibu yang memiliki tafsirnya dibuka, dilihat. Nanti langkah-langkah yang akan saya sampaikan, pertama kita akan terjemahkan dulu secara lafziyah. Kemudian nanti setelah diterjemahkan kita akan baca tafsirnya. Setelah tafsirnya dibaca, nanti akan dijelaskan apa kandungannya, dan setelah itu nanti apa hikmah dan juga pelajarannya yang mesti kita amalkan dalam kehidupan kita. Nah, itulah langkah-langkah nanti yang akan kita bahas dalam setiap pertemuan melalui media ini, yang insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan majelis ini dan juga tidak mengurangi keberkahan ilmu, sekalipun kita tidak bisa bertatap muka langsung. Sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang.
Maliki, yang menguasai, yaumiddini, hari pembalasan. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami mohon pertolongan. Ihdina, tunjukkanlah kami, as-sirata, jalan, al-mustaqim, yang lurus. Sirata, jalan, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim, kepada mereka, ghairil maghdubi, bukan yang dimurkai, alaihim, kepada mereka, waladdallin, dan bukan jalan orang yang sesat. Wallahu alam bisawab. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain, ya, ini surah Al-Fatihah, suratul Fatihati, surah Al-Fatihah makiyatun, diturunkannya di Mekah, sab'u ayatin, ada 7 ayat, bil basmalah, jika dihitung dengan basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau basmalah dimasukkan ke dalam surah Al-Fatihah, maka jumlah ayatnya 7. Ingka nats minha wasabi'ah. Siratal ladzina ila akhiriha. Ya, jadi sejak ayat siratal ladzina ila akhiriha wa ilam takun minha, jika bismillah itu tidak masuk, maka ya as-sabi, yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya, sampai selesai. Nah, gitu katanya, ya. Jadi ini bagaimana nanti basmalah itu menjadi ikhtilaf, ya, atau perbedaan para ulama, apakah dia menjadi bagian surah Al-Fatihah atau tidak. Ghairil maghdubi ila akhiriha, ya, sampai dengan penghujung ayat. Kemudian yuqaddiru fi awwaliha qulu liyakun maqabla iyyaka na'budu munasiban lahu bikauniha min maqulil ibad. Jadi tadi ini masih menjelaskan tentang pendapat para ulama, ya, di sini dalam pembuka tafsir Jalalain, ya, beliau menyampaikan intinya adalah kalau basmalah itu menjadi bagian, maka dia nanti yang pertama dari 7 ayat. Tapi kalau tidak, maka yang ayat yang ke-7 itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim sampai dengan selesai, ya, sampai dengan akhir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi. Nah, ini kalau kita lihat, ya, dalam tafsir Jalalain, alhamdu, segala puji, lillahi, itu milik Allah. Jumlatun khobariyatun. Jadi frase alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah. Qasada biha, maksudnya itu adalah as-sana. Jadi hamdu, alhamdulillah itu adalah bentuk sanjungan, bentuk pujian Allah kepada Allah. Bimadmuniha, nah, gitu, ya. Kenapa sanjungan itu ditujukan kepada Allah? Bimadmuniha, karena jasa yang mencakup kebaikan-kebaikan itu disematkan kepada Allah. Bimadmun, jadi dhamin, karena luasnya, karena cakupannya, ya, segala bentuk pujian itu hanya layak diberikan kepada Allah. Min annahu ta'ala malik, sebab Allah itu adalah malikun, ya, raja, pemilik, li jami'il hamdi, untuk seluruh puji, sanjungan, minal khalqi, dari makhluk. Nah, gitu. Jadi ini kan alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala
mengawali dengan kalimat ya di sini alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu adalah bentuk sanjungan, bentuk pujian yang disandarkan kepada Allah, karena memang ya semua bentuk-bentuk pujian yang layak diberikan oleh makhluk itu hanya kepada Allah saja. Bimadmuniha min annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqqun li an yahmaduhu, gitu ya. Mustahik atau sesuatu yang layak ya, yang layak, yang pantas untuk dipuji hanya kepada Allah. Li ayyahmaduhu wallahu alima 'alal ma'budi bihaqqin. Dan Allah mengetahui apa yang mesti dipuji, disanjung kepada makhluk ya. Jadi siapa yang layak disanjung oleh makhluk? Ya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan alasan kenapa segala puji itu milik Allah. Sebab dialah zat satu-satunya yang bimadmuniha min annahu ta'ala malikun. Dialah pemilik, dialah zat yang menguasai, dialah zat yang layak ya untuk mendapatkan pujian karena jasa yang Allah berikan kepada makhluk. Nah gitu ya. Jadi kalau bicara siapa yang paling berjasa, ya Allah gitu. Nah kemudian di ayat selanjutnya Rabbul Alamin ae malikun li jami'il khalqi. Rabbul Alamin itu malik, raja, penguasa, jami'ul khalqi, semua makhluk, minal insi wal jinni wal malaika ya. Dialah zat yang mengurus ciptaan-ciptaannya baik dari kalangan jin, manusia dan malaikat, wad dawab, bahkan semua binatang-binatang yang melata ya. Ghairihim ma kullu minha yutlaqu alaihi alimun ya. Jadi ya semua itu adalah dinisbatkan kepada ya kelompok-kelompoknya. Alamun ya, bukan alim. Wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun ya. Au alamul insan wa alamul jin ila ghairi dzalik wa ghallaba fi jam'ihi bil ya wan nun aula al ilm ala ghairihim ya. Jadi di sini dikatakan bahwa ya dialah zat yang mengurus ya, yang maha mengetahui ya setiap dunia makhluknya begitu. Jadi di kalangan makhluk itu ada komunitas, tidak ada yang ngurus, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang membawa kebaikan kecuali Allah ya. Malikun jami'ul khalqi minal insi wal jinni wal malaikah wad dawab wa ghairihim wa kullun minha yutlaqu alaihi alamun ya. Jadi ada alam manusia, ada alam jin, dan juga ada alam-alam yang lainnya ya. Nah ini semua adalah dikuasai, diurus, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ila ghairi dzalik ya, wa ghalaba aw wa ghuliba fi jam'ihi bil ya wan nun ya. Jadi bentuk penisbatan ya kekuasaan Allah itu nanti dibuktikan dengan kalimat yang sifatnya jamak, ada iya dan nun, Rabbil Alamin ya. Aulal ilm ala ghairihim wa huwa minal allamah li'annahu alamatun ala mawjud ala mujidihi ya, ala mujidihi li'annahu alamatun ala mujidihi ya. Jadi paling tidak ini dengan adanya kalimat Rabbil Alamin itu adalah bentuk penisbatan
yang mencakup semua, ya, alam semesta dan juga yang lainnya. Bahwa minal alamah li'annahu alamatun ala mujidihi, sebab dialah zat yang mengadakannya makhluk-makhluk itu. Baik para ikhwan sekalian, sampai sini dulu ya. Kalau kita lihat penjelasannya bahwa di ayat-ayat ini kita hentikan dulu, kita fahami, kita tadaburi apa isi kandungannya. Nah, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, para peserta kajian IQTC ya, sampai ayat Rabbul Alamin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita ya di pembuka surah Al-Fatihah ya. Al-Fatihah ini muqaddimahnya Al-Qur'an ya. Jadi semua isi kandungannya itu dirangkum dalam muqaddimah yang 7 ayat ini. Nah, paling tidak kalau kita bicara apa sebetulnya nilai atau kandungan yang ada di dalam surah Al-Fatihah, ya tentu pada ayat-ayat pembuka ini Allah mengenalkan tentang siapa zat Khalik yang layak untuk disembah, layak untuk disanjung oleh makhluk, begitu ya. Jadi paling tidak kan biasanya ketika ada tuntutan mesti ada alasan kenapa menuntut, kenapa mesti, kenapa harus. Nah gitu ya. Nah disinilah Allah Subhanahu wa taala di pembuka surah Al-Fatihah itu menjelaskan kepada makhluk sebagaimana tadi dibaca dalam tafsir Jalalain ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika layak untuk disembah, sebab tidak ada yang paling berjasa gitu ya. Saya ulang sekali lagi, tidak ada zat yang paling berjasa atas kehidupan manusia dan semua ciptaannya kecuali hanya Allah gitu. Jasa yang mengadakan hidup dari tidak ada menjadi ada, jasa yang menciptakan, dan kita tidak minta untuk diciptakan, tapi Allah ngasih segala bentuk fasilitas hidup, kemudian kecakapan hidup, kelayakan hidup, dan juga bagaimana fasilitas supaya hidup itu kontinu begitu ya, dari mulai konsumsi segala panca indera yang mendukung kepada hidup ini supaya terus berlanjut, kemudian penyediaan pasokan pangannya, kemudian bagaimana Allah mendatangkan rezeki itu, terus bagaimana Allah mengurus makanan dari apa yang dikonsumsi kemudian ya sampai dibuang begitu. Dan itu semua adalah jasanya siapa? Jasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang mesti kita pahami begitu para ikhwan sekalian. Maka di sini alhamdu as-sana'u bil jamil ala jihadit ta'zim. Imam Ali As-Sobuni menjelaskan bahwa ya, penjelasan lain mengatakan bahwa alhamdu adalah as-sana'u bil jamili ala jihadit ta'zim. Sanjungan yang paling layak, sanjungan yang paling pantas gitu ya. As-sana'u bil jamil, sanjungan yang paling pantas bagi seorang makhluk ya, kepada siapa? Dialah kepada zat yang telah berjasa ya, berjasa secara penuh kepada hidup kita ini gitu. Jadi itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala awali ya, ketika mengenalkan zatnya kepada manusia itu untuk menyanjungnya. Maka alhamdulillah di sini adalah as-sana'u bil jamili ala jihati ta'zimi wat tabjili maqrunan bil mahabbah. Jadi kalau alhamdulillah itu sanjungan, pujian ya, ala jihati ta'zim sebagai bentuk memuliakan begitu ya. Jadi menyanjungnya itu adalah bentuk memuliakan. Nah, kemudian juga disertai dengan al-mahabbah. Jadi sanjungan itu bukan hanya di mulut, tapi juga ada dorongan kecintaan. Ya, dorongan kecintaan. Wa huwa naqid adzam. Nah, maka ini ada
Alhamdu itu lawannya dari celaan begitu. Ya, jadi kalau mencela itu ya kebencian, sedangkan alhamdu itu adalah kecintaan begitu. Maka Iwan Fiddin, jadi dalam pembuka surah Al-Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita kenapa manusia itu diminta untuk menyanjung sepenuhnya, memuji sepenuhnya, as-sana al-jamil, sebab tidak ada yang layak untuk disanjung kecuali dialah yang berjasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, manusia itu akan tunduk, manusia itu akan taat ya dalam kehidupan kita ini kalau sudah mendapatkan jasa, ya betul kan? Coba kita tafakuri, kalau orang sudah, kata Sunda nama geus kajasaan, maka mudah untuk diapa-apakan juga gitu. Seorang pegawai ya sudah merasa mendapatkan jasa dari perusahaannya, maka dia sanggup untuk melaksanakan tugasnya sekalipun piket malam, meninggalkan anaknya, meninggalkan istrinya, meninggalkan kehangatan selimutnya, begitu ya. Seorang suami pun juga sama begitu. Kalau misalnya dia dapat gaji tiap bulan dari perusahaannya, maka dia harus profesional, meninggalkan kesenangan-kesenangan yang mungkin ya secara hawa nafsu dia tidak senang begitu, tapi dengan adanya tuntutan jasa maka dia harus profesional. Nah, Iwan Fiddin, kalau sudah bicara jasa ini, kadang manusia itu suka apa? Suka menjadikan Tuhan selain Allah gitu. Maka kenapa yang dibahas tentang masalah jasa? Sebab kalau tidak disampaikan oleh Allah, manusia tidak tahu siapa yang paling berjasa dalam hidup ini. Ya, contoh saja misalnya, ya manusia kalau sudah dihadapkan dengan makanan yang enak begitu, apalagi perutnya sudah lapar, ya dia itu nggak bakal lupa gitu. Sebetulnya siapa sih yang mendatangkan makanan? Kok bisa makanan itu sampai ke mulut? Ya, nah pasti dia akan mengatakan, ya ini kan uang saya. Kenapa saya dapat uang? Ya saya kan bekerja begitu. Kenapa saya bisa dapat gaji? Ya saya gitu. Setiap hari menghabiskan waktu untuk bekerja di perusahaan atau menjadi apa begitu ya. Nah, jadi akhirnya siklusnya apa? Siklusnya lagi-lagi hanya sampai kepada kemampuan manusia. Jadi siklus apa yang dirasakan oleh manusia seolah-olah itu jasanya manusia, gitu ya. Tidak ada di sana perannya Allah. Andai manusia tidak diinformasikan bahwa yang paling berjasa hidup ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Coba kita urut ya satu persatu. Oke lah, manusia misalnya dia mendapatkan uang, dengan uang dia membeli segala-galanya, bisa memuaskan keinginannya, bisa membeli makanan yang dia sukai, bisa juga jalan-jalan ke tempat manapun yang dia cintai, begitu. Kemudian kenapa dia bisa dapat uang? Lagi-lagi dia misalnya punya keahliannya dipakai oleh sebuah perusahaan. Nah, perusahaannya berjasa dengan keahlian dia. Nah, kenapa dia punya keahlian? Dia sekolah misalnya. Kenapa dia itu sekolah sampai punya keahlian? Dia misalnya IQ-nya pintar lah, katakan begitu. IQ-nya tinggi sehingga dia juga waktu kuliah cum laude misalnya. Nah, dari sana ada sebetulnya yang belum kita jawab. Siapa yang mengadakan kita ini menjadi ada? Ya, jadi urutan-urutan tadi itu nggak bakal ada kalau kita ini nggak ada di dunia gitu. Ya, jadi lebih jauhnya siapa yang menciptakan akal itu? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa yang mengadakan kita? Kenapa kita bisa jadi begini? Nah, itu kadang ya itu dilupakan. Nah, maka kembali kepada pembuka surah Al-Fatihah, ketika Allah sudah mengawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji, segala sanjungan ya itu adalah layak disematkan atau milik Allah. Dialah Rabb, zat yang mengurusi ya, menguasai alam semesta ini. Nah, jadi Ikhwan Fiddin, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mendeklarasikan
alasan kenapa kita itu menyanjung kepada Allah, sebab dialah Rabbul Alamin, ya, Rabbul Alamin. Bahkan di sini Allah yang mengurus, ya, Allah yang menjaga. Kalimat Rabbun kalau kita lihat ya dalam tafsirnya, makna Rabb itu apa itu Rabb ya? Kalau diterjemahkan kan menjadi simpel, pendek ya. Padahal sebetulnya makna Rabb itu dia sangat luas sekali. Contoh misalnya di sini Rabb itu ya maknanya adalah Al-Malik gitu, yang merajai. Rabb itu yang menguasai. Al-Muslih ya. Muslih itu yang ya membuat perbaikan. Muslih ya, pencipta kebaikan. Al-Ma'bud ya, ma'bud yang disembah. As-Sayyidu al-Muta' ya, tuan yang ditaati ya, majikan yang ditaati. Jadi Rabbul Alamin dialah zat yang mengurus, yang layak untuk ditaati, yang layak untuk disembah ya, sebab dialah zat yang mengurus alam semesta ini. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, jadi sekali lagi kalau kita lihat tentang bagaimana isi kandungan ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tadi dalam tafsir Jalalain bahwa Allah lah ya penguasa semua alam-alam kehidupan ya, alam manusia, alam jin, dan juga alam-alam yang lainnya, atau dia yang maha tahu atas segala kehidupan makhluknya. Sehingga dengan pengetahuan itulah kita selayaknya, sepatutnya, sepantasnya ya untuk menyanjung, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lihat ya para ikhwan sekalian dalam tafsir lain misalnya ya, kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, di sini Imam As-Sabuni menyampaikan allamana, Allah mengajarkan kepada kita. Lewat ayat ini apa? Kaifa yambaghi an nahmidahu wa nuqaddisahu ya. Jadi di kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, Allah itu mengajarkan kepada kita tentang bagaimana semestinya kita memujinya ya, mensucikannya, menyanjung-nyanjungnya itu ya. Sebab kalimat pujian, sanjungan itu identik dengan ketuhanan ya para ikhwan sekalian. Kan tadi manusia itu kalau sudah mendapatkan jasa maka dia wah senang, muji-muji, siapa dulu saya, siapa dulu atasan saya, siapa dulu, nah gitu kan. Nah, pujian-pujian yang model begitu akibat manusia itu merasa dia mendapatkan jasa, itu nggak pantas disematkan kepada selain Allah gitu. Jadi yang layak mendapatkan sanjungan manusia itu adalah ya, dialah zat yang memang telah berjasa itu atas kehidupan ini. Maka bentuk tauhid yang Allah ingin ajarkan kepada manusia dalam hal menyanjung, memuji ya, itu tidak boleh ada Tuhan yang lain, sebab memang faktanya tidak ada ya yang berjasa kepada manusia atas semua kehidupan ini kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sekali lagi di sini allamana al-bari'u jalla wa ala kaifa yanbaghi an nahmidahu wa nuqaddisahu wa nuthni alaihi bima huwa ahlah. Bima huwa ahlah memang sudah menjadi kelayakan begitu ya, menjadi kemestian bahwa pujian itu disanjungkan kepada Allah ya. Atau dengan bahasa lain, alhamdulillahi rabbil alamin qulu ya ibadi ya, bahasanya begitu. Katakanlah wahai hamba-hambaku, kata siapa nih? Kata Allah, idza aradtum syukri, jika engkau menghendaki ya mengucapkan rasa syukur, wa thanai, dan menyanjungku, alhamdulillah, maka ucapkanlah alhamdulillah, ushkuruni ala ihsani wa jamili ilaikum. Nah gitu ya.
Jadi bahasa lain alhamdulillahirabbil alamin. Allah meminta kepada hambanya, silahkan ya, bersyukurlah kalian kepadaku atas segala kebaikan yang telah aku berikan secara sempurna kepada kalian. Fa'ana Allah, aku ini adalah Allah. Nah gitu ya. Fa'ana Allah, aku ini adalah Allah. Dzul uzmah, yang memiliki keagungan, wal majdi was su'ad wa su'dud ya. Ya, uzmah, majd itu sama, kemuliaan, keagungan, was su'dud ya. Ya, su'dud itu adalah tempat menggantungkan gitu ya. Tempat bergantung, menggantungkan segala urusan. As-somad itu sama dengan as-su'dud. Al-mutafarridu bil khalqi wal ijad. Dialah zat satu-satunya yang mendatangkan, mengadakan gitu ya, menghadirkan kehidupan yang saat ini kita rasakan. Rabbul insi wal jinni wal malaika. Dialah penguasa, pemilik ya, yang menguasai, yang mengetahui. Kalau dalam Jalalain tadi alimul jins ya. Yang menguasai Rabbus samawati wal ardin, fathana wa syukru lillahi rabbil alamin duna ma ya'buduna min dunih. Nah, nggak boleh begitu. Sanjungan-sanjungan itu kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Ikhwan Fillah rahimakumullah, jelas sekali melalui ayat ini apa saja ya, baru saja kita membuka pembuka surah Al-Fatihah ini. Intinya adalah, kata kuncinya adalah siapa yang paling berjasa dalam hidup ini, dialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah diajarkan yang berjasa itu adalah Allah, maka pujian, sanjungan tidak layak ya disematkan kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks inilah maka Allah mengenalkan dalam bentuk pengesaan ya, ilmu tauhid kepada manusia tentang konsep jasa. Jadi jasa itu bagian tauhid dan yang paling berjasa itu adalah Allah, sehingga pujian sanjungan hanya layak disematkan kepada Allah Rabbul Alamin. Itu saja mungkin yang dapat sampaikan, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ada manfaatnya dan kita bisa mengamalkan, semakin yakin kenapa kita harus ibadah, sebab tidak ada yang berjasa yang banyak memberikan segalanya kepada kita hidup di dunia ini kecuali dialah zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu adalah tuntutan yang menjadi konsekuensi atas segala pemberian kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.